Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan dan juga ada dalam rumah masing-masing. Kita juga akan bersekutu dalam Tuhan, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu kekuatan bagi hidup kita. Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara tentang bertekun di dalam Tuhan. Itu diambil dalam Ibrani 10 ayat 36 sampai 38. Ibrani 10 ayat 36 sampai 38. Kita akan membukanya dan kita akan membacanya. Ibrani 10 ayat 36 sampai 38. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, Alkitab ini mengatakan bertekun. Kita diminta oleh Tuhan bertekun. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Kita memerlukan ketekunan. Banyak orang zaman sekarang tidak tekun, saudara. Apalagi tentang perkara-perkara rohani. Mungkin dalam perkara jasmani mereka tekun. Mungkin mereka di dalam sekolah tekun. Tetapi di dalam Tuhan banyak yang tidak tekun. Padahal ketekunan itu yang kita bisa mencapai, mengambil janji-janji Tuhan. Sebab itu dalam segala hal apapun kita harus bertekun. Surat Ibrani mengatakan kita memerlukan ketekunan. Saudara, kata kraomai atau kreyan itu gar ekete kerian itu artinya kami mempunyai kebutuhan. Kata kreyan ini, saudara, kreyan ini adalah kebutuhan. Dan juga kami mempunyai kebutuhan. Apa kebutuhannya? Kebutuhannya ini adalah ketekunan. Kita membutuhkan. Di dalam arti yang lain, kita berutang atau kita mempunyai hutang, yaitu ketekunan, saudara. Apa yang jadi kebutuhan saudara? Di ayat ini kita tidak bicara soal uang, kebutuhan akan uang, kebutuhan akan pekerjaan. Walaupun memang itu perlu, tetapi kita tidak bicara ini, karena ada yang lebih penting dari itu, yaitu ketekunan. Saudara, ketekunan terus. Sebab jika kehilangan ketekunan, akan kehilangan semua yang Tuhan janjikan. Sebab jika kehilangan ketekunan, akan kehilangan semua yang Tuhan janjikan. Nah, berutang, saudara, itu artinya kita harus bayar. Cari ketekunan itu dalam diri kita, saudara. Ini yang ada. Nah, jadi maksudnya berutang di sini, kita harus bayar ketekunan itu. Kita harus bayar ketekunan itu. Dengan ketekunan, kita harus berdoa supaya kita merasakan satu kebutuhan yang amat sangat akan doa itu. Kita bertekun di dalam banyak hal, saudara. Ini yang diartikan nama kraomai. Iman itu berjalan dalam ketekunan. Jika tidak tekun, tidak bisa. Sebab itu, iman ini jalan dalam ketekunan. Abraham punya iman, tetapi ia juga harus tekun menantikan. Kalau tidak, ia tidak bisa mendapatkan anak perjanjian. Jadi saudaraku, Abraham itu punya iman, punya dia. Tapi ia menantikan dengan tekun. Kalau tidak, kita tidak akan dapat, saudara. Walaupun dia sudah tua, saudara, itu yang ada, Abraham itu dia tunggu terus, dan dia berhasil. Walaupun sudah tua, tetapi ia tetap bertekun dalam imannya.
Bahkan semakin kuat dan semakin kuat, saudara. Kita lihat, Sarah rahimnya sudah mati. Abraham sudah tua. Rasa-rasanya tidak mungkin, tapi Abraham bertekun. Di dalam ketidakmungkinan dia bertekun akan janji Tuhan, bertekun dan dia berhasil. Tidak ada keberhasilan tanpa ketekunan. Sungguh saudara, tidak ada keberhasilan tanpa ketekunan. Dalam apapun juga saudara, nggak mungkin. Orang mengatakan perlahan, lama-lama jadi bukit. Itu orang dunia tahu itu. Itu artinya bertekun sampai jadi bukit. Dalam kerohanian saudara, kadang-kadang kita juga memerlukan itu. Kita punya iman sampai semua yang Tuhan janjikan kita dapat. Ketekunan dalam bahasa Yunani ditulis hupomone. Itu dari dua kata, hupo, saudara, mone, hupomone. Hupo itu artinya di bawah. Nah, kita lihat di bawah, saudara. Nah, kita lihat bertekun, ditindas, ditekan, walaupun tetap ada di bawah. Jadi tetap tahan walaupun di bawah. Ini sama seperti seorang olahragawan yang melatih dirinya dalam berbagai hal sehingga ia kuat. Saudara, misalnya para atlet, olahragawan, dia itu untuk mencapai yang diinginkan, untuk mencapai menjadi seorang juara, dia itu berjuang, dia bertekun tiap hari, terus bertekun, sehingga tubuhnya itu terbentuk, skillnya itu baik, saudara, sehingga dia bisa bermain dengan bagus sekali, saudara, sehingga dia ada. Kemenangan seseorang itu bukan hanya bakatnya, tapi kemenangan seseorang itu terletak dalam ketekunan. Bakat tidak ada ketekunan, tidak ada gunanya, saudara. Kita lihat di situ. Jadi, ini semua didapat dalam ketekunan. Kalau sudah kuat, saudara, kalau misal seseorang sudah kuat, dia tidak akan mempan diserang apapun. Misalnya olahraga itu dia memacu diri, saudara. Misalnya apa, saudara? Olahraga apa? Misalnya karate, dia memacu diri. Sehingga pada waktu tubuhnya kuat, dia kuat, saudara. Nah, tidak menyerah dalam segala apapun. Imunitas yang dikatakan daya tahan tubuh, itu juga didapat bukan karena bawaan saja, tetapi seringkali timbul dari latihan, dari ketekunan, dari banyak hal, saudara. Sehingga kita mempunyai daya tahan yang kuat, saudara. Itu yang kita lihat, daya tahan tubuh yang kuat. Nah, itu kita lihat tentang ketekunan. Andrew Jackson, saudara, dia sangat heran, ini gambarnya, saudara, pakaiannya jas hitam, dia sangat heran. Kok dia bisa menjadi jenderal yang top di Amerika pada waktu itu. Dan lebih heran lagi, dia bisa menjadi seorang presiden Amerika yang ke-7. Saudara, padahal dia punya teman namanya Jim Brown, saudara. Oh, dia lebih pintar, lebih berani, lebih gagah, lebih dari dia, saudara, lebih dari segalanya. Kalau kita lihat, saudara, jauh. Saudara, orang membandingkan bahwa Andrew Jackson dengan Jim Brown kalah. Andrew dalam segala hal kalah. Tetapi ada bedanya. Temannya ini kurang bertekun. Sehingga dia menyerah. Sedangkan dia, Andrew ini, saudara, dia bertekun terus, bertekun. Akhirnya dia bisa berhasil. Ketekunan mengalahkan kepandaian. Itu kalau kita lihat dari skill yang lain, saudara. Seorang lagi, A.J. Cronin, dia dokter dari Scotland, dia tahun 1931. Waktu dia lagi diam, dia menulis satu tulisan naskah. Lalu dia kesal, saudara, dia ambil tulisannya itu, dia buang di tong sampah. Kemudian dia keluar, dia jalan-jalan, pergi ke pertanian, dia ketemu sama petani yang sedang tekun, dia sedang mengolah sawahnya. Dia lihat, tiba-tiba dia merasa ada teguran. Betapa petani itu menunggu hasilnya dengan bertekun. Lalu dia pulang, dia balik kembali. Lalu naskahnya yang ada di tempat sampah dia ambil lagi, kemudian mulai tulis lagi, melanjutkan tulisannya.
Saudara, dari naskah itu muncul novel, Heather Castle. Itu oplaknya waktu itu sampai 2 juta eksemplar. Sampai difilmkan. Ini saudara, lihat ketekunan yang ada. Nah, gereja membutuhkan orang-orang yang tekun. Gereja butuh orang yang tekun. Tuhan membutuhkan orang yang tekun. Bertekun dalam melakukan kehendak Tuhan. Bertekun dalam firman Allah. Bertekun dalam doa. Bertekun dalam pelayanan. Bertekun dalam segala sesuatu. Kita bertekun dalam banyak hal, saudara. Tuhan ingin kita bertekun. Kadang-kadang ada orang berhenti, tapi dia bertekun. Siapa dalam Alkitab yang bertekun begitu lama sampai diangkat, saudara? Henok. 300 tahun dia bertekun, saudara. Luar biasa. Dia berjalan dengan Tuhan, dia berjalan, dia melakukan banyak hal. Dan Tuhan mengatakan, kamu ikut aku, saudara. Dia ada. Mari saudara kita bertekun. Kita membutuhkan, itulah sebabnya surat Ibrani mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan. Saudara, bertekun dalam melakukan kehendak Tuhan tidak bisa jalan jikalau kita tidak menyangkal diri. Sebenarnya bukan hanya di dalam kekristenan saja, bukan dalam hal religius saja, tapi dalam segala bidang, saudara. Olahraga, tidak mau dia menyangkal diri, tidak bisa. Dia menjadi seorang juara, saudara, para olahragawan ini. Jadi saya katakan sama saja, saudara. Kita sebagai anak Tuhan, kita tidak akan bisa berhasil menjadi orang Kristen yang sejati kalau kita tidak mau menyangkal diri dan pikul salib. Kita tidak bisa menjadi murid Yesus. Kita tidak bisa menjadi anak Tuhan jikalau kita tidak menyangkal diri dan pikul salib. Saudara, di dalam penyangkalan diri dan pikul salib itulah muncul yang namanya ketekunan. Kita butuh itu, saudara. Saya rasa saya butuh saudara bertekun. Saya rasa saya juga butuh diri saya bertekun dalam Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama bertekun di dalam Tuhan. Mengapa orang tidak bisa bertekun dalam Tuhan? Karena mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Akhirnya mereka berhenti di tengah jalan. Oh, aku pertama semangat. Lama-lama semangatnya hilang. Pertama semangat, sehingga seringkali harus dimotivasi untuk muncul semangat lagi. Saudara, sebab mengandalkan aku sanggup. Kekuatan kita itu lemah. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan lain, Yohanes 15 mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Tuhan itu pokok anggur, saudara. Dia pokok, dan kita adalah cabangnya. Kita adalah carang-carangnya, saudara. Nah, jadi kita lihat, kalau Tuhan adalah pokok anggur, maka semua, saudara, ini kan akar, saudara. Nah, ini cabang. Jadi, semua disuplai dari akar ini, semua disuplai dari pokok ini, masuk ke cabang, dan ada. Jadi kekuatan atau sumber makanan dari cabang ini, itu bukan dari sendiri-sendiri, tapi dari pokok ini. Pokok ini yang mengalirkan, sehingga cabang ini jadi bisa berbuah. Itu yang Tuhan maksud. Saudara, kalau saudara dengan saya tidak tinggal tetap di dalam Tuhan, kita akan hancur, kita akan lemah, dan kita tidak akan bisa berbuat apapun. Tidak akan bisa melakukan apapun kalau tidak tinggal tetap dalam Tuhan. Jadi kita lihat seperti ini. Kita bisa berhasil dalam melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita mau melekat dengan Tuhan, kalau kita mau tetap setia kepada Tuhan, baru kita bisa berhasil dalam melakukan kehendak Tuhan. Bertekun dalam kehendak Tuhan. Saudara, gimana bertekun dalam kehendak Tuhan? Saudara, kita harus belajar melihat banyak hal. Ingat kemenangan yang sudah diperoleh. Kadang-kadang kita lemah, kita ujian terlalu berat, kita ada iblis mulai menipu kita, tapi kita ingat
apa yang Tuhan sudah buat. Ayat 32, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Kata bertahan ini, saudara, kamu bertekun dalam perjuangan yang berat. Saudara ingat bagaimana kamu dulu itu bertekun dalam perjuangan. Surat Ibrani mengatakan, coba pikirkan dulu. Ingat kemenangan yang kamu peroleh dulu. Bagaimana dulu kamu itu berjuang, bertekun. Dan kamu mengalami banyak hal yang indah. Seolah-olah surat Ibrani mengatakan, masa sekarang kamu tidak mau bertekun lagi? Padahal kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Masa kita mau mengabaikan hal ini? Dulu kita bertekun dalam banyak hal. Sampai menang, saudara. Ini yang ada. Dalam melewati banyak kesukaran. Bukankah kita sudah melewati banyak-banyak macam kesukaran? Dan kita bisa lewat. Saudaraku, Yosua selalu mengingat hal itu. Waktu dia sampai di Kanaan, dia menyeberang sungai Yordan. Dia flashback tentang kehidupannya yang dari Mesir sampai ke nyebrang sungai Yordan. Lalu dia mengambil batu, 12 batu, ditaruh di sungai Yordan itu sebagai tanda peringatan bahwa Tuhan sudah menolong. Jadi kita lihat hal itu. Yang kedua, apa yang tertulis itu menjadi pelajaran bagi kita. Di Roma 15 ayat 4 sampai yang kelima, saudara, ini tentang Paulus, dia menyinggung tentang ketekunan. 5 ayat 4 dan 5, 15, 45. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi ayat ini bilang sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran. Apapun yang ditulis Alkitab pelajaran buat kita untuk mendatangkan ketekunan, saudara. Kita belajar ketekunan dari apa yang tertulis dari Alkitab. Ketekunan nabi-nabi, ketekunan rasul-rasul, ketekunan anak-anak Tuhan. Banyak yang kita bisa lihat, saudara. Ayat yang ketiga, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Itu yang kita lihat. Marilah kita, di ayat yang kedua, melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Jadi kita lihat, kita berlari dengan tekun, berlomba dengan tekun. Kita tidak putus asa, terus kita berlari. Sambil mata kita memandang kepada Yesus. Sampai kita mencapai garis finish. Sampai kita, di mana garis finish kita ada dua. Satu, kedatangan Yesus. Yang kedua adalah kita menghadap Tuhan. Saudara, Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian mendatangkan ketekunan. Kalau saudara lagi mengalami ujian sekarang, itu akan mendatangkan ketekunan. Dan kita butuh ketekunan. Sebab itu saudara bertekunlah dalam segala hal. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Kembali di Ibrani pasal yang ke-10 ini, dikatakan
kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan? Kita merindukan ini, yaitu bisa mendapat apa yang dijanjikan Tuhan. Tuhan berjanji dan akan diberikan, akan dapat, saudara. Kita memperoleh, kata memperoleh itu dari kata komiso. Itu artinya kita menikmati janji Allah. Saudara, kita memperoleh, kita akan menikmati janji Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Di 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, kami senantiasa membawa kematian. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini adalah bema. Tahta pengadilan Kristus ini adalah bema. Bema ini atau tahta pengadilan Kristus ini terjadi, saudara, setelah pengangkatan. Jadi pada waktu ada pengangkatan lalu atau kebangkitan orang mati, semua orang ini ada di hadapan pengadilan Kristus sebelum masuk pesta kawin anak domba. Nah, mereka ada di sana, mereka akan mendapat apa yang dijanjikan. Sebab kata memperoleh dalam ayat ini itu juga ditulis kata komiso, memperoleh dan menikmati. Ayat ini berhubungan dengan kursi pengadilan, kita lihat, saudara. Nah, selagi di dunia kita menikmati janji Allah, saudara menikmati janji Allah, tetapi penuhnya kita bisa menikmati segala janji Allah saat kita berada di hadapan Allah di kursi pengadilan Kristus. Minggu lalu saya menerangkan betapa Paulus ingin bangga, betapa Paulus ingin bermegah saat dia berdiri di kursi pengadilan Kristus. Saat dia mengatakan, aku menikmati semua komiso itu, saudara. Dia merasakan apa yang saudara dapat, apa yang saudara lakukan, pelayanan yang saudara kerjakan, apa yang saudara memberikan karena Kristus. Itu akan ada, saudara. Saudara akan sukacita dan senang. Sebab setelah itu kita masuk dalam pesta kawin anak domba. Setelah kita ada di sana masuk dalam pesta kawin anak domba dengan kesukaan yang penuh yang kita sudah lakukan, saudara. Dan yang kita sudah lakukan di dunia, Tuhan ganti luar biasa. Dan kita mengalami kesukaan yang luar biasa. Itulah kemuliaan yang heran, saudara. Saudara akan tahu ini pengharapan semua orang kudus. Pengharapan Rasul Paulus, pengharapan rasul-rasul, pengharapan semua, dan juga pengharapan daripada bapak-bapak gereja. Mereka akan masuk dalam kesukaan yang besar di dalam pesta kawin anak domba. Saudara, ini kesukaan kita semua, bukan? Sebab itu bertekunlah di dalam Tuhan. Tuhan minta kita bertekun sampai kedatangan Tuhan. Sebab kedatangannya tidak lama lagi. Saudara tidak lama lagi kedatangan Tuhan. Saudara, seorang hamba Tuhan, Spurgeon, dia mengatakan, kalau Tuhan datang sebelum saya berkhotbah, saya akan khotbah juga, siapkan yang baik. Tapi kalau saat Tuhan datang saat saya berkhotbah, oh sangat senang hatinya karena aku bisa menghadap Tuhan di dalam pelayani Dia. Saudaraku, Spurgeon mengatakan dia akan bertekun. Spurgeon ada seorang pendeta dari Inggris yang terkenal itu, saudara. Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jangan lupa, saudaraku, Tuhan itu mau datang. Tuhan itu mau datang. Sebab itu, saudara, kita tetap dalam Tuhan. Jangan lupa, Tuhan itu mau datang. Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat ini mengatakan sedikit lagi, bahkan sangat sedikit lagi.
Seketika lagi Tuhan akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudara, kata sedikit ditulis mikros, saya ingat dengan kata mikron, saudara. Mikron, jadi mikros itu arti sedikit lagi Tuhan. Mikron adalah ukuran yang paling kecil, saudara. 1/1000 mili. Kecil sekali, saudara. 1/1000 mili. Seperti abu, kecil sekali. Nah, itu artinya, saudara, tidak lama lagi Tuhan datang. Sedikit lagi. Apalagi sekarang, saudara. Itu tidak lama lagi Tuhan datang. Saya percaya, saya yakin Tuhan mau datang, saudara. Oh, saudara, 2 Petrus 3 ayat yang keempat mengatakan, 2 Petrus 3 ayat yang keempat. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Memang ada beberapa orang selalu bertanya seperti ini, saudaraku. Tetapi sudah lihat tanda-tanda sekarang? Begitu banyak tentang kedatangan Tuhan. Saudaraku, kita lihat semua yang ada terjadi setelah kasus COVID-19 ini. Saudara, banyak dari kita terbuka mata kita. Lihat, saudara, sekarang semua serba online, daring. Akan ada proses perubahan zaman. Zaman ini akan berubah total, saudara. Semakin lama, semakin lain. Terus, saudara. Saudara lihat, akhirnya terpaksa di dalam tubuh manusia yang mau transaksi, harus ditaruh chip komputer yang menghubungi kemana-mana, saudara. Di beberapa negara itu sudah ada, saudara. Bahkan sekarang orang untuk menaruh, saudara, mengetahui COVID dan segala, misalnya di Singapura, saudara, itu harus ada chip sehingga ketahuan ada di mana. Itu ada aplikasi yang harus dia download. Tetapi suatu waktu akan lebih lagi, saudara. Itu akan terjadi, apalagi terobosan, saudara. Itu semua akan memungkinkan dan semua akan membuat takjub atau ketakutan. Ada banyak hal itu terjadi, saudara. Dan saudara, terpikir oleh saya, saudara, suatu waktu akan ada pendeta robot, saudara. Akan ada guru sekolah Alkitab itu robot. Semua data itu masuk ke dalam dirinya. Karena sekarang lagi dikumpulkan, saudara, semua buku-buku teologi, semua ajaran-ajaran, semua khotbah-khotbah dimasukkan di dalam satu komputer yang akan diisi untuk robot, dan dia akan menjawab semua dengan hebatnya. Dia akan menjawab semua pertanyaan, dia akan jawabkan. Dia menguasai begitu banyak bahasa asli Alkitab, saudara. Dia akan menguasai. Kalau seorang sulit menguasai, saudara, orang belajar doktor teologi perjanjian lama atau doktor itu, saudara, sarjana perjanjian lama, saudara, dia harus menguasai 9 bahasa. Tapi itu komputer, tidak ada masalah. 9 bahasa, 100 bahasa, oh dia tidak ada masalah, saudara. Dia akan jalan semua, dia akan memberi segala macam. Kelihatannya hebat, tapi jangan lupa, tergantung yang masukkan data. Kalau yang masukkan datanya itu yang palsu, maka komputer akan menjawab yang palsu. Mungkin awal-awal pertama benar, lalu yang palsu. Oh, betapa mengerikannya. Hanya satu yang komputer tidak punya, saudara. Apa? Roh doa. Itu dia nggak punya. Bukan yang pandai yang dicari, bukan yang pintar ngomong yang dicari. Kita harus tahu yang banyak sembahyang, yang ada urapan yang doa. Saya berpikir begitu, saudara. Makanya saya berpikir kita banyak berdoa. Kita tidak cari orang yang pintar. Nanti akan ada robot lebih pintar dari siapa. Saudara, waktu orang main catur, saudara, dia akan dengan apa? Dengan komputer. Kadang-kadang saya main catur dengan komputer, saudara. Kalau yang tingkat awal, saya mungkin menang. Tapi kalau udah tingkatnya tinggi, saya kalah. Gak bisa. Itu komputer itu luar biasa. Bukankah itu mengerikan, saudara? Itu tidak lama lagi. Itu yang saya dulu pernah mengatakan, itu yang namanya, saudara, bukan 4G, tapi 5G. Dan terus kemudian 6, lalu kemudian 7 dan segalanya, sudah. Oh, saudaraku. Kadang-kadang kalau lihat ini saya berkata, Maranatha, Tuhanku datanglah. Saudara, banyak hal yang kita lihat. Kalau lihat sekarang itu saya semakin yakin Tuhan itu mau datang, saudara. Nah, kita kembali.
Ayat yang kita baca dalam Ibrani itu sebetulnya kutipan dari Habakuk 2 ayat 3 sampai 4. Habakuk 2 ayat 3 sampai 4. Nah, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, kita lihat di sini itu sebetulnya Tuhan bilang tidak menangguhkan lagi kedatangannya. Tuhan bilang tidak akan menangguhkannya lagi kedatangan. Saudara bertekun dalam Tuhan, bertekun dalam rumah Tuhan, bertekun dalam pelayanan. Itu sebabnya saudara saya katakan, saya sebetulnya khawatir buat saudara yang hanya di rumah saja. Saudara betul ada online, tapi saya khawatir kadangkala. Itulah sebabnya saya mengatakan ibadah online itu bersifat darurat. Itu bersifat darurat. Setelah bisa datang ke gereja. Kenapa? Karena itu kita bisa bersekutu di sana. Ibadah di gereja lebih lengkap daripada ibadah di rumah, saudara. Karena lebih sempurna, lebih lengkap. Dan kita perlu ya seperti itu, saudara. Nah, Tuhan tidak menangguhkan lagi kedatangannya. Apakah Tuhan sudah punya mempelainya? Ya, Tuhan sedang mempercantik mempelainya. Tuhan sedang menguji mempelainya. Tuhan sedang mengolah perempuannya supaya keluar jadi emas. Siapa perempuan atau siapa mempelai Tuhan? Orang yang bertekun dan menang di dalam ketekunan itu. Orang yang diolah tetap bertekun, saudara. Itu yang ada. Jadi saudara, itu masing-masing kita bisa lihat. Kita harus mau menang di dalam pengolahan Tuhan. Tuhan sedang mempercantik mempelainya. Tuhan sedang mempercantik mempelainya. Sedang menghias perempuannya. Itu yang ada, saudara. Sebab itu saudara harus mengerti. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudara, pengantinnya telah siap sedia. Itu yang ada. Tuhan sedang siap. Siapa? Seluruh gereja Tuhan yang sungguh-sungguh. Tuhan akan godok, Tuhan akan masukkan di dalam satu tanur besar. Dan mulai saudara, keluarnya jadi emas atau bukan. Ada yang keluar jadi emas, ada yang keluar jadi tembaga, ada yang keluar dari yang lain. Tapi saya mengharapkan saudara semua keluar sebagai jadi emas. Emas yang murni, emas yang baik, saudara. Yang menghasilkan sesuatu yang indah. Jangan saudara tidak keluar apapun. Ibrani 10 ayat 38. Tuhan bilang, orangku akan hidup oleh iman. Siapa orang-orangnya Tuhan? Di dalam ayat ini, saudara, Tuhan sudah mengatakan, ini orangku, yang lain bukan orangku. Tetapi Tuhan bicara orangku, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orangku hidup oleh iman, tidak boleh mengundurkan diri. Ini juga dikutip dari Habakuk 2 ayat 4. Orang benar hidup oleh iman. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan, kita harus lihat, betul-betul iman kita diuji. Saudara, pengharapan kita diuji. Kasih kita diuji menjelang kedatangan Tuhan. Umat Tuhan hidup dengan iman, saudaraku. Umat Tuhan hidup dengan iman. Jadi kita lihat menjelang kedatangan Tuhan, umat Tuhan hidup dengan iman. Terus berharap sambil memandang kepada Tuhan. Terus berharap sambil memandang kepada Tuhan. Dengan iman kita hidup untuk Tuhan. Dengan iman kita hidup untuk Tuhan, saudara. Orangku akan hidup oleh iman. Siapa? Kita adalah orang-orangnya Tuhan. Saudaraku, biar kita mau hidup dengan iman. Apapun kita jalan dengan iman. Menjelang kedatangan Tuhan ini, saudara, kita kuat dan teguh dalam iman kepada Yesus. Terus berharap dan memandang kepada Tuhan. Dengan iman kita hidup untuk Tuhan. Apabila ia mengundurkan diri. Apabila ia mengundurkan diri. Di situ ada kata huposteletai.
itu artinya menarik diri. Apabila mengundurkan diri, menarik diri. Apabila dia menyusut, saudara. Nah, itu yang ada. Sebab itu Tuhan tidak senang. Kalau ada orang mundur, orangnya Tuhan itu mundur. Orangnya Tuhan itu meninggalkan. Itu Tuhan bilang, saudara, orang ini Tuhan tidak senang. Di dalam Injil Lukas dikatakan, kalau kita lihat hal ini, lalu kita ada di soto rumah, jangan turun. Kalau kita ada di ladang, jangan pulang ke rumah. Artinya apa, saudara? Orang yang ada di soto rumah berdoa, tetap berdoa. Tetap bertekun. Orang yang ada di ladang sedang pelayanan, tetap dia melayani. Jangan pulang ke rumah. Jangan istirahat. Artinya terus lakukan sesuatu. Kata undur ini, saudara, dalam Yunani klasik, itu artinya seperti kapal, saudara, yang layarnya diturunkan. Saudara, apa artinya kapal layarnya diturunkan? Artinya itu diam, saudara. Saya pernah naik satu kapal, saudara, di saat di lautan, saudara. Kapal kecil begitu, saudara. Saya cuma berapa 4 orang, saudara. Lalu itu layar dinaikkan. Lalu kapal itu pakai motor, sudah dibawa ke tengah laut. Ke tengah laut, sungguh, saudara, bukan hanya laut samudera mungkin, saudara. Saya di tengah sana, saudara, sampai di tengah tenang, itu layarnya itu diturunkan. Sudah layar diturunkan, kita tidur-tiduran, di tenang di situ. Kita ngobrol, saudara, itu yang ada di tengah laut itu. Tetapi, saudara, saat ada sesuatu, kita cepat-cepat layar itu dipasang, lalu layar itu dipasang, lalu kita mulai berlayar lagi, saudara. Kita lihat, saudara, kalau layar itu diturunkan, tenang, sebab tidak ada angin yang bertiup, sehingga kapal itu diem. Itu kapal itu, saudara, waktu motornya dimatikan, atau zaman dulu nggak ada motor, saudara, itu berdasarkan angin. Kalau layarnya diturun, kapalnya diem. Itu dibilang undur. Tuhan nggak mau. Sebab kapal itu akhirnya jalannya tuh lambat. Pelan, saudara. Tadinya waktu ada layar, itu angin meniup layar itu, sehingga kapal itu bisa cepat jalan, saudara. Kapal itu jalan cepat. Tapi pada waktu layar diturunkan, itu kapalnya itu diem. Tuhan tidak mau. Tuhan mau apa? Kita ini terus jalan cepat, terus jalan cepat. Saudara, itu Tuhan mau. Biarkan saudara punya layar itu terbuka. Biarkan layar itu ditiup oleh angin Roh Kudus. Biarkan layar itu ditiup oleh angin Roh Kudus. Biar hidup saudara terbuka untuk Roh Kudus. Dan dia tiup, dia membawa kapal hidup saudara itu cepat jalan menuju tempat tujuan. Ada orang mengatakan capek. Kok kayak nggak bisa rileks. Kita turun aja layarnya. Kita diam, kita tidur-tiduran. Saudara, apa kita begitu? Tuhan bilang itu namanya undur. Itu yang disebut huposteletai, saudara. Huposteletai. Itu undur, saudara. Kita lihat, Tuhan tidak senang dengan orang yang undur. Tuhan tidak suka, saudara. Saudaraku, itu yang ada. Tuhan ingin kita apa? Tuhan ingin kita maju, jalan dalam Dia. Saudara, itu yang Tuhan ingin. Mari, saudaraku, biar saudara punya layar terkembang. Biarkan angin Roh Kudus itu meniup dan membawanya. Jangan sampai saudara turun dan merosot. Saudaraku, apabila ia mengundurkan diri, Tuhan tidak senang. Kalau Tuhan tidak senang, saudara, Tuhan mengatakan kamu bukan orangku. Biar kita, saudara, mau menyenangkan Tuhan. Jadi ayat ini mengatakan, saudara, yang dibutuhkan kita bertekun dalam apapun. Dan saudara, membuka layar itu membuat kita ada dalam jalan konstan, terus jalan. Kapal ini bertekun terus sampai ke tempat tujuan. Dan kita tidak mau menurunkan layarnya, saudara. Jangan menurunkan layar di tengah lautan, saudara. Biarkan itu jalan sampai ke tempat tujuan, saudara. Itu ada. Tuhan tidak senang dengan orang yang undur. Mari kita, saudara, akan menyanyi satu nyanyian. Saya akan menyanyi satu nyanyian. Hari ini juga ada bersama dengan perjamuan kudus.
Sungguh tidaklah lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah kesenangan yang besarlah, kemuliaan yang heran. Sebab itu, oh saudara, tahan dan setialah. Sungguh tidaklah lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah kesenangan yang besarlah, kemuliaan yang heran. Sebab itu, oh saudara, tahan dan setialah. Saudara, saudara bertekun dalam Tuhan. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Sungguh tidak lama lagi Dia akan datang. Saudara, biar kita mau tahan, berdoa dan berjaga. Sebab kesenangannya besar, saudara. Kemuliaannya heran. Sebab itu bertekunlah, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu untuk firman. Kami berterima kasih untuk firman-Mu, ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus, terima kasih. Kami rindu Engkau. Kami tahu kedatangan-Mu sudah dekat. Kami mau bertekun sampai ke akhir. Kami mau bertekun terus, ya Bapa. Terima kasih, Roh Kudus, terima kasih, Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, biarlah nama Engkau dimuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami mau ambil bahagian dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, Kau pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Ya saudaraku, hari ini kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan. Saudara periksa di hadapan Tuhan, karena perjamuan kudus itu hanya untuk orang-orang yang mau hidup kudus di hadapan Tuhan, yang mau hidup suci, saudara. Saudara, kalau saudara ada dosa, minta ampun ke Tuhan. Kalau saudara ada salah,
kepada yang lain, bereskan. Jangan sampai kita salah. Kita harus bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita menyanyi satu nyanyian. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara, kau sudah periksa diri? Saudara tetap dalam doa? Saudara tetap dalam doa? Saudara sudah periksa diri? Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya undang saudara bangkit berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, saudara angkat tubuh Tuhan ini. Saudara angkat tubuh Tuhan ini. Haleluya, 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 haleluya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, kita angkat cawan Tuhan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tubuh dan darahmu membersihkan kami. Firman-Mu membersihkan kami. Roh Kudus menyucikan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami dikuatkan, disegarkan oleh firman, disegarkan oleh Roh Kudus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyertai saudara. Tuhan menolong saudara. Tuhan memimpin saudara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyi satu nyanyian, menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan penggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan penggantiku, ku berdiam juga.
menang besar di pihakku. Selamat, Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan.